Halo semua, perkenalkan kita dari kelompok 2 yang punya judul penelitian studi kasus pada siswa SMA Negeri 39 Jakarta yang tidak mendapatkan mata pelajaran pilihan dan dampaknya terhadap kualitas belajar kurikulum Merdeka. Sebetulnya fokus apa sih yang utama yang kita ambil dari penelitian kita ini? Fokus utama kita adalah untuk melihat bagaimana sih kualitas belajar teman-teman atau siswa-siswa yang nggak mendapatkan mata pelajaran pilihan ketika dia naik di kelas 11. Terus gimana perkembangan dia sehari-hari dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Next, oh ya, perkenalkan, nama saya Alivia Fantika Saraswati. Nama saya Farid Faturrahman. Saya Satrio Yudaryanto. Saya Amanda Novelina Yustifa. Saya Siriani Kartikasari. Next. Biar. Next lagi. Oke, di sini adalah latar belakang. Tahun ini merupakan tahun pertama bagi SMA TN Negeri 39 menerapkan pembelajaran di fase F sebagai bentuk penerapan dari kurikulum Merdeka. Para siswa yang berada di kelas 11 diwajibkan untuk memilih 4 mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat, bakat, dan profesi yang mereka cita-citakan. Namun sayangnya, walaupun sekolah sudah mengarahkan para siswanya untuk memilih 4 mata pelajaran yang mereka inginkan, masih banyak siswa yang tidak mendapatkan mata pelajaran yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, bahkan bertolak belakang dengan profesi yang mereka inginkan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Studi Kasus pada Siswa SMA 39 Jakarta yang tidak mendapatkan mata pelajaran pilihan, dampaknya terhadap kualitas belajar dalam kurikulum Merdeka. Next. Berdasarkan latar belakang di atas tadi itu, secara mendalam penelitian ini dapat menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana kualitas belajar siswa yang tidak mendapatkan mata pelajaran yang mereka inginkan. Nah, terus yang kedua itu strategi apa siswa terapkan dalam menghadapi kendala yang mereka dapatkan di kelas yang tidak mereka inginkan. Apa motivasinya? Kemudian di sini ada desain penelitian. Yang pertama itu ada subjek penelitian, di mana kriteria narasumber yang kami pilih ini adalah merupakan siswa-siswi SMA 39 Jakarta, kelas 11, dan fokus terhadap siswa yang tidak dapat mendapatkan mata pilihan utamanya. Yang kedua, jumlah dan cara pemilihan. Kami mewawancarai 10 narasumber yang telah memenuhi kriteria. Cara kami melakukannya dengan cara memilihnya dengan mengandalkan relasi atau kenalan yang kami punya. Tempat dan waktu penelitian itu dilakukan di SMA 39 Jakarta. Pengumpulan data dimulai pada tanggal 15 sampai 19 November 2023. Cara memperoleh datanya, kami memilih menggunakan metode penelitian, observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai data yang akurat yang dapat mendukung penelitian kami sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dari hasil penelitian. Apa aja sih yang telah menjadi hasil penelitian dari penelitian yang sudah kami lakukan? Di hasil penelitian ini, kita melihat kalau misalnya ada kendala yang mereka miliki dalam menjalani kelas mata pelajaran yang tidak mereka inginkan. Ini sangat banyak dan beragam. Kayak misalnya, mereka nggak fokus dalam memahami materi. Mereka juga kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas. Seringkali juga beberapa dari mereka mengaku bahwa mereka tuh sering merasa cemas ketika mengikuti ujian mapel tersebut dan nggak bersemangat nih untuk hadir di kelas tersebut karena mereka merasa kalau misalnya mereka kurang nyaman dengan guru atau mungkin teman yang ada di mapel tersebut. Sehingga apa sih yang terjadi? Hal tersebut justru sangat berpengaruh terhadap kualitas belajar siswa-siswa atau teman-teman yang nggak mendapatkan mata pelajaran pilihan mereka. Karena menurut mereka hasil ujian yang mereka dapatkan ini seringkali buruk dan di bawah rata-rata karena mereka seringkali tidak mengerti materi pelajaran tersebut. Oke, sekarang lanjut ke strategi. Strategi yang mereka terapkan dalam menghadapi kendala-kendala yang mereka dapatkan ketika mereka ada di kelas mata pelajaran yang mereka inginkan, itu adalah dengan mereka itu membangkitkan semangat dalam dirinya, terus mereka menerima diri kalau misalnya emang mereka nggak bisa dapat mata pelajaran itu dan emang ini takdirnya, terus justru mereka akan bisa mengubah dan merancang kembali prospek apa sih yang mereka bisa dapat ketika mereka dapat mata pelajaran yang mungkin nggak mereka dapatkan, tapi mereka terpaksa itu justru bisa jadi prospek peluang kerja. Terus mereka juga bisa memfokuskan ke mata pelajaran utama lain yang menjadi tujuan mereka, serta motivasi yang mereka terapkan ini adalah dengan berpikir kalau misalnya ini semua bakal berlalu. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari dua rumusan masalah kita itu ada
banyak siswa yang tidak mendapatkan mata pelajaran yang mereka inginkan karena mereka merasa sulit untuk memahami dan menerima bahwa mereka ini nggak mendapatkan mata pelajaran yang tidak mereka inginkan. Terus banyak juga dari mereka yang mendapatkan kendala kayak misalnya mereka nggak bisa memahami materi, terus mereka susah buat ngerjain tugas-tugas karena mereka nggak nyaman sama gurunya atau karena mereka pusing ketika mereka ada di mapel tersebut. Ada juga yang sebagian dari mereka merasa kalau misalnya ketika mereka ada di kelas mapel tersebut, mereka justru tertekan dan nggak bisa ngejalanin apa sih yang sebetulnya harusnya mereka jalanin di kelas mapel itu. Terus strategi yang mereka terapkan serta motivasinya tentu nggak jauh-jauh dari misalnya minta bantuan teman di kelas lain yang mungkin bisa lebih ngerti. Terus mereka juga latihan soal, kadang beberapa bilang gitu, dan lebih memfokuskan ke mata pelajaran yang jadi fokus utamanya, dan mungkin agak menyisihkan mapel-mapel yang emang terpaksa mereka jalani. Tapi ada juga yang bilang kalau misalnya mapel-mapel yang mereka terpaksa ambil itu justru dibangkitkan jadi motivasi mereka nih buat ngejalanin dan juga berbenah, oh ya sebetulnya masih bisa loh, bisa diambil lagi, masih bisa loh yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke rekomendasi penyelesaian masalah dari studi kasus yang kita alami. Oke, di sini kita memiliki beberapa rekomendasi penyelesaian masalah. Yang pertama bagi para siswa, kami merekomendasikan beberapa hal seperti mereka harus menerima diri bahwa mereka itu tidak dapat masuk ke kelas pilihannya, dan lalu membangkitkan semangat serta mencari jalan keluar agar tidak kesusahan dalam memahami materi. Beri contoh ininya, bertanya kepada teman, konsultasi dengan guru, mengikuti les, ataupun catat, dan tidak meninggalkan kelas di saat mata pelajaran itu sedang berlangsung. Nah, kebetulan kan berkali-kali ini ada namanya klinik akademik. Nah, itu bisa dijadikan siswa tersebut untuk menjalani klinik akademik tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini untuk para guru, kami merekomendasikan beberapa hal. Seperti guru bisa bertanya kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Dikarenakan mereka kan terpaksa ya. Jadi harus ada namanya pendekatan. Oke, lanjut. Untuk yang terakhir, bagi pihak sekolah, kami merekomendasikan beberapa hal, yakni sekolah kan itu merupakan aktor penting dalam masalah ini ya. Sebab sekolah kan merupakan tiang dan tameng dalam mengatur regulasi dan kebijakan di pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Sehingga diperlukannya regulasi, kebijakan, serta penerapan yang jauh lebih efektif untuk diterapkan di tahun selanjutnya. Oke. Di sini ada beberapa dokumentasi yang kami lakukan saat wawancara. Untuk kelompok 3 dan 4 bisa langsung mengajukan pertanyaan serta feedback. Gue pernah di. Halo Pak, saya Akram Aulia. Ini kan? Halo Pak, saya Akram Aulia dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan. Coba balik ke slide yang itu terhadap sekolah. Kan di situ kan ada sehingga diperlukannya regulasi kebijakan serta penerapan yang jauh lebih efektif. Maksudnya contoh lebih efektif tuh kayak gimana? Kalau enggak, kalian punya nggak sih contoh kebijakan-kebijakan yang menurut kalian tuh lebih efektif untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Oke, makasih banyak untuk perwakilan kelompok 3 dari pertanyaannya. Untuk di bagian dari aktor gurunya ini, gimana sih regulasi yang lebih efektif itu? Kan kita tahu ya kalau misalnya kita naik ke kelas 11 ini, kita dipilihnya ini berdasarkan nilai. Dan juga langsung kita milih 4 mapel utama dan 4 mapel cadangan. Tapi itu nggak efektif karena kenapa? Karena akan ada beberapa banyak orang yang mungkin milih itu karena misalnya ikut temen. Terus misalnya dia mungkin ngerasa kalau misalnya mereka bakat di mata pelajaran itu. Tapi terus gimana penyelesaiannya? Satu, pihak guru atau mungkin pihak sekolah ini justru lebih bisa ngembangin ini dengan pertama bikin tes minat bakat. Karena kita harus tahu kalau misalnya minat itu nggak bisa satu minat aja, harus didasarkan sama bakat. Dan mereka dari kelas 10 itu harus pasti dulu mereka maunya apa dan kemana. Itu pertama. Tapi kedua, kalau misalnya ini pun nggak efektif, kita juga nggak bisa itu karena ngarahin nilai. Karena apa yang kita dapetin dari informan kita, ada beberapa anak yang bilang kalau misalnya nilai dia di satu mata pelajaran A misalnya atau X itu dia bagus, tapi dia justru kepental. Dan justru anak-anak yang nggak dapet mungkin
mungkin nggak dapat nilai yang sebagus itu, malah dia justru masuk ke mata pelajaran itu. Sehingga di sini harus adanya kayak sistem terbuka dari pihak sekolah tuh, gimana sih penilaiannya, nggak cuma tentang di rata-ratain soal rapor atau nilai doang. Terus deh. Tambah. Nggak usah. Oke, cukup. Kelompok 4 silakan. Oke, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 4, saya ingin bertanya mengenai pertanyaan saya itu kan tadi dikatakan kalau misalnya eh, ya saran untuk siswanya sendiri itu kita harus menerima diri sendiri dulu. Nah, saya mau nanya di sini apakah teman juga bisa berperan dalam membantu mereka untuk menerimanya gitu loh. Izin menjawab pertanyaan dari Hanifah, tentu aja peran teman itu ada gunanya juga. Apalagi kalau misalnya kita hidup di dalam lingkungan yang bisa dibilang kita tuh punya teman-teman yang bisa memotivasi diri kita sendiri kan. Nah itu tentu aja berpengaruh kayak, misalnya teman bisa ngomong, udah nggak apa-apa kok, belum tentu lu kalian kelempar ke situ, berarti kalian gagal dalam suatu hal. Dari kata-kata seperti itu pasti bakal bikin yang orang ini yang gagal dalam sebuah, oke, ya, yang gagal mendapatkan mata pelajaran pilihannya pasti masa, oh iya, kenapa nggak gue buktikan aja kalau misalnya gue itu gue bisa loh, gue kepental aja gue bisa, gimana gue gini kan. Nah itu sih. Udah cukup. Oke, sekian dari presentasi kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.